biasa. Pada bab 1 kita sudah mempelajari tentang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Nah, pada bab 2 kita akan belajar tentang mengkalikan dan membagi pecahan, oke? Yang pertama, mengkalikan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh, 1/4 dikali 3/5. Nah, cara mengkalikan pecahan itu tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi tidak perlu lagi menyamakan penyebutnya. Kalau harus menyamakan penyebutnya itu hanya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tapi kalau perkalian langsung dihitung saja. Atas kali atas, pembilang kali pembilang, bawah kali bawah, penyebut kali penyebut. Kita hitung. Pembilangnya 1 kali 3, 3 per penyebutnya 4 kali 5, 20. Nah, kita lihat dulu bisa diperkecil, bisa disederhanakan atau tidak. 3 sama 20 tidak bisa, ya, tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Oke? Jadi stop sampai sini. Maka hasilnya 3/20. Ya. Nomor 2, 7/8 dikali 2/3. Langsung saja hitung, atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 2, 14 per 8 kali 3, 24. Nah, kita lihat dulu, bisa nggak diperkecil, disederhanakan? Bisa, 14 sama 24. Masih ingat kan pelajaran kelas 4 menyederhanakan pecahan? Atas dan bawah dibagi dengan angka yang sama. Mau dibagi berapa? Dibagi 2 misalnya ya. Berarti 14 bagi 2, 7. 24 bagi 2, 12. 7/12 sama, tidak bisa ya diperkecil ya, 7/12. Maka hasilnya adalah 7/12. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengkalikan pecahan biasa. Langsung kalikan saja atas dengan atas, bawah kali bawah. Kemudian lihat apakah bisa disederhanakan atau tidak. Oke? Oke, materi yang kedua yaitu mengkalikan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Contoh, 4/5 kali 6. Nah, 6 ini kan tidak punya penyebut kan, maka dia disebut bilangan bulat. Bagaimana cara mengkalikan dengan pecahan biasa? Sudah Ibu jelaskan kalau bilangan bulat itu selalu penyebutnya per 1. Jadi kita tulis saja di sini, 6 itu berubah bentuk jadi per 1. Per itu kan artinya bagi. Jadi kalau 6/1 itu sama dengan artinya 6 dibagi 1. 6 bagi 1, 6. Sama ya? Oke, sekarang kita hitung. Atas kali bawah, atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 6, 24. Per 5 kali 1, 5. Nah, 24/5. Pembilangnya ternyata lebih besar daripada penyebut. Kalau seperti ini gimana? Ubah ke pecahan campuran. Caranya sudah Ibu jelaskan kan di bab 1. Nanti ini diubah ya. Jadi misalnya 24 dibagi penyebutnya berapa? 5. 24 bagi 5 dapat 4. 4 kali 5, 20. 24 dikurang 20, 4. Nah, maka pecahan campurannya adalah 4. Sisanya 4/5. Nah, jadi 4/5 dikali 6 hasilnya 4/5. Ya. Nomor 2, 4 dikali 5/6. Sama, 4 itu bilangan bulat. Kalau bilangan bulat dia selalu penyebutnya per 1. Nah, kaliin atas dengan atas, bawah kali bawah. 4 kali 5, 20. Per 1 kali 6, 6. Nah, lagi-lagi pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kalau seperti ini harus diubah ke pecahan campuran. Caranya seperti ini ya. 20 bagi 6 dapat berapa? Dapat 3. 3 kali 6, 18 dikurang
20 kurang 18, sisa 2. Nah, maka pecahan campurannya adalah yang atas sebagai rajanya 3, sisanya akan menjadi pembilang 2 per pembaginya 6. Maka jawabannya adalah 32/6. Nah, biasanya kalau di soal itu harus dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. 2/6. Nah, kita lihat 2/6 itu masih bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi berapa? Dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Per 6 bagi 2, 3. Tulis rajanya. Nah, maka jawabannya yang paling sederhana adalah 31/3. Bu, kok yang ini nggak disederhanakan? Coba kita lihat 4/5. 4/5 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Karena ini sudah bilangan prima. Bilangan ganjil, jadi sudah tidak bisa disederhanakan ya. Atas dan bawah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Oke? Seperti itu ya nak caranya. Baik, materi yang ketiga yaitu mengkalikan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh, 2/5 dikali 3 1/4. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Bagaimana cara mengkalikannya? Yaitu caranya dengan pecahan campuran harus diubah ke pecahan biasa. Berarti kita tulis dulu nih, 2/5 dikali pecahan campurannya kita ubah ke pecahan biasa. Ini sudah Ibu ajarkan di bab 1 ya. Raja dikali penyebut 3 kali 4, 12, ditambah pembilangnya 1. 12 tambah 1, 13. Berarti 13 per penyebutnya 4. Nah, udah kita ubah nih ke pecahan biasa. Lalu langsung dikalikan, ya kan? Ini kan sudah berbentuk perkalian pecahan biasa. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 13, 26. Per 5 kali 4, 20. Nah, kita lihat 26/20. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah ke pecahan campuran. Caranya ya dibagi, pembilang dibagi penyebut. Ini Ibu langsung tuliskan jawaban langsung ya, tidak Ibu jabarkan ya. Kamu jika belum mengerti dijabarkan dulu tidak apa-apa, oke? Ini Ibu tidak jabarkan ya, Ibu langsung tulis jawabannya. 26 bagi 20 dapat 1, maka rajanya 1. Sisanya berapa? 26 dikurang 20, 6. 6 per penyebutnya berapa? 20 per 20. Nah, jadi jawabannya 16/20. Tapi ingat dulu, bisa nggak nih pecahan biasanya disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. 6 bagi 2, 3. Per 20 bagi 2, 10. Nah, 3/10 sudah tidak bisa disederhanakan ya. Maka tulis rajanya. Rajanya berapa? 1. Jadi jawabannya adalah 1/3/10. Sekarang nomor 2, 1/3 dikali 4/5. Caranya, pecahan campurannya harus diubah dulu ke pecahan biasa. Jadi kita tulis 1/3 dikali 1/4/5. Kita ubah 1 kali 5, 5 ditambah 4, 9 per penyebutnya. Berarti 9/5. Kalau sudah begini, kalikan atas dengan atas, bawah kali bawah. Atas 1 kali 9, 9. Per 3 kali 5, 15. Nah, kita lihat 9/15. Ternyata pembilangnya sudah lebih kecil dari penyebutnya. Jadi tidak usah diubah ke pecahan campuran. Tapi kita lihat dulu, bisa gak sih disederhanain dulu nih? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. Nah, 3/5 bisa diperkecil? Tidak bisa, sudah stop sampai situ. Nah, jadi jawabannya adalah 3/5. Seperti itu ya teman-teman.
Ingat, kalau pecahan campuran dalam perkalian harus diubah dulu ke pecahan biasa. Baik, sekarang materi yang keempat, yaitu tentang mengkalikan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contoh, 2/1/2 dikali 3/1/3. Ingat, dalam perkalian pecahan, pecahan campuran harus diubah dulu ke pecahan biasa. Kita ubah dulu ya. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per penyebutnya 2. Dikali 3 kali 3, 9, 9 tambah 1, 10 per penyebutnya 3. Nah, kalau sudah begini, bisa kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, tapi sekarang Ibu ajarkan dulu cara coret-coret. Nah, ini untuk memudahkan kamu supaya angkanya tidak terlalu besar. Lihat, kalau cara coret-coret itu pasangannya silang. 2 dengan 10, 5 dengan 3. Coba, 5 dengan 3. Bisa dicoret enggak? Coret itu artinya dibagi. 5 dengan 3 tidak bisa. 10 dengan 2 bisa. Maka 10 dengan 2 itu kita coret. Masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Jadi sekarang 2 berubah jadi 1. 10 bagi 2, 5. Nah, sekarang 10 berubah jadi 5. Karena sudah masing-masing dibagi dengan 2. Ya, itu cara coret-coret ya. Baru deh kita hitung 5 kali 5, karena 10 sudah berubah jadi 5. 5 kali 5, 25 per 1 kali 3, 3. Nah, 25/3 bilangnya masih lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah dulu ke pecahan campuran. 25 dibagi 3. Ini tidak Ibu jabarkan ya. Kamu harus jabarkan tapi ya, jika kamu tidak mengerti, belum lancar. 25 bagi 3 dapat 8. Berarti rajanya 8. 8 kali 3 24. Berarti 25 dikurang 24 sisa 1. Maka 1 per penyebutnya berapa? 3. Maka jawabannya adalah 8/1/3. Ya, jika kamu belum bisa menentukan cara langsung seperti Ibu barusan, tidak apa-apa, kamu jabarkan dengan pembagian yang sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya ya. Oke, sekarang nomor 2. 4/1/3 dikali 1/1/5. Maka kita ubah dulu ke pecahan biasa. 4 kali 3, 12 tambah 1, 13. 13 per penyebutnya 3. Dikali 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. 6 per penyebutnya 5. 6 per 5. Nah, sebelum kita kalikan atas dengan atas, bawah kali bawah, kita lihat dulu ada yang bisa dicoret enggak untuk memudahkan kita. 13 sama 5 tidak bisa. 6 dengan 3 bisa dicoret. Coret. Masing-masing dibagi berapa? Dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Maka sekarang 3 berubah jadi 1. 6 dibagi 3, 2. Berarti 6 sudah berubah jadi 2. Baru kita hitung. 13 kali 2, 26 per 1 kali 5, 5. 26/5. Nah, pembilangnya lebih besar kan? Maka harus diubah ke pecahan campuran. Caranya atas bagi bawah. 26 bagi 5. Lagi-lagi tidak Ibu jabarkan ya. 26 bagi 5 dapat 5. Maka rajanya 5. 5 kali 5, 25. 26 dikurang 25 sisa 1. Per penyebutnya 5. Maka jawabannya adalah 5/1/5. Ya. Bu, buat apa sih coret-coret ini? Untuk lebih memudahkan kita dalam menghitung perkaliannya. Kalau kita tidak coret-coret, pasti nanti hasilnya akan kita perkecil lagi, sederhanakan lagi, perkecil lagi, sederhanakan lagi. Nah, untuk lebih memudahkan kita, maka kita coret-coret saja dari awal. Ya, seperti itu ya, Nak ya.